Hai, Rizky di sini. Kalau kita melihat line up Ryzen itu biasanya kan ada kode ya di belakangnya. Kalau misalnya prosesornya punya APU atau graphics itu biasanya ada G di belakangnya seperti 3200G atau 3400G. Dan kalau misalnya XFR-nya tinggi itu biasanya dikasih X di belakangnya seperti 3600X, 3700X, 3800X atau 3900X. Dan sekarang ada lagi yang baru AMD launching yaitu XT. Nah, kira-kira apakah perbedaan dari XT series dengan yang lainnya? Inilah line up Ryzen XT series. Ryzen XT series sendiri sebenarnya hadir karena ingin mengumpulkan binning bagus di seri Ryzen X series dan membuat Ryzen lineup lebih powerful lagi. Di unit review gua yaitu Ryzen 5 3600 XT sebenarnya speknya masih sama dengan Ryzen 3600X yang sudah ada di pasaran. Cache-nya sama, TDP-nya sama, hanya saja 3600 XT mempunyai boost clock lebih kencang sekitar 100 MHz apabila kita melihat spek resmi yang dirilis oleh AMD. Begitupun dengan seluruh line-up seri XT yang lain, kita diperlihatkan adanya peningkatan di boost clock sekitar 100 MHz atau 200 MHz. Tapi kira-kira seberapa besar perbedaan performanya? Di sini kita menggunakan prosesor Ryzen 5 3600 XT yang akan kita bandingkan dengan Ryzen 5 3600X. Untuk testbed yang digunakan, kami menggunakan cooling Corsair H100 EV2, RAM Corsair Vengeance RGB 32GB 4x8, dan agar adil, kami menggunakan Asus RTX 2060 TUF Gaming karena performanya akan kami bandingkan dengan build PC Black Stealth yang kemarin sudah kami buat videonya. Kalau buat kelengkapan di boxnya, 3600 XT tidak mempunyai perbedaan apapun dengan 3600X, masih dilengkapi dengan Raidspire untuk coolingnya. Saat pengetesan, sayangnya 3600 XT ini nggak bisa membawa RAM-nya sampai ke 3600 MHz secara DOCP. Mungkin karena konfigurasinya ada di 4x8, kalau aja RAM-nya di 2x16, mungkin akan lebih ringan untuk membawa RAM-nya sampai 3600 MHz. Jadinya kita hanya akan menggunakan frekuensi 3200 MHz aja untuk pengetesan kali ini. Catatan aja, kalau kita ngomongin Ryzen 7 3700X ke atas, mereka sudah mempunyai memory controller yang lebih baik dalam mengangkat frekuensi RAM-nya. Kita sudah pernah coba dengan 3700X, dia bisa mengangkat RAM-nya 3600 secara DOCP dan itu sangat praktis. Masuk ke performa Cinebench, 3600 XT mempunyai peningkatan performa yang ya bisa dibilang lumayan terlihat dibanding 3600X, walaupun memang agak tipis. Kalau dibilang apakah ada peningkatan, ya memang ada peningkatan. Kalau dibanding dengan Core i5 10600K, sebenarnya Core i5 itu sudah kalah dengan 3600X, dan sekarang dengan adanya 3600 XT, gapnya lebih jauh lagi kalahnya. Tapi skor ini apabila kita bandingkan dengan Ryzen 7 3700X atau Core i7 10700, gapnya masih lumayan jauh. Tapi itu juga diikut sertakan dengan perbedaan harga yang juga jauh. Performa 3D Mark Firestrike-nya juga kurang lebih bisa menggambarkan bagaimana performanya secara luas. Masih tipis apabila kita bandingkan dengan 3600X. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah prosesor ini bisa dipakai untuk 3D rendering atau video editing, jawabannya ya udah pasti bisa. Hanya saja, export time di Blender saat kita bandingkan dengan Ryzen 5 3600X itu hanya berbeda 1 detik saja. Kemungkinan perbedaan ini gapnya akan lebih terlihat lagi apabila kita sudah ekspor project yang lebih besar. Di performance gaming kita juga melihat adanya perbedaan yang cukup tipis dari 3600X dan gua mungkin hanya akan bandingkan sedikit dengan Core i5. Karena saat testing, Core i5 10600K yang kita tes itu menggunakan RTX 2070 Super. Di sini terlihat sih kalau dari skor CSGO yang lebih CPU bound, skornya juga masih lebih tinggi 3600 XT karena processing power yang lebih baik ketimbang 10600K. Untuk masalah suhu, kita melihat prosesor ini mempunyai suhu yang cukup tinggi saat full load untuk sebuah prosesor desktop karena suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius. Apabila kita coba di Prime 95 yang lebih berat lagi, suhunya bisa mencapai 84 derajat Celcius dan ini jujur agak ngeri-ngeri sedap untuk overclocknya. Karena saat kita lihat di HW Info, prosesornya sudah mengambil voltase 1,33 volt walaupun CPU package powernya masih ada di kisaran sekitar 85 watt dan belum menyentuh 95 watt.
Kalau masalah throttling, di Firestrike Stress Test kita tidak mendapatkan adanya penurunan clock speed dari 4,5 GHz sesuai dengan spek yang diberikan oleh AMD. Dan setelah kita running Cinebench 5 kali, kita tidak mendapat adanya throttle, bahkan satu clocknya ada yang sampai 4,6 GHz. Selain default, kita juga coba overclock CPU ini ke 4,6 GHz dengan voltase 1,4 volt, dan ya kita mendapatkan kenaikan performa yang juga lumayan. Tapi sekali lagi, kalau ada yang nanya apakah performanya sudah mulai menyentuh 3700X, jawabannya adalah belum, dan skornya ini masih bisa dibilang jauh apabila mau dibandingkan dengan line-up Ryzen 7. Tapi berbeda dengan yang sebelumnya, di sini kita melihat adanya sedikit penurunan performa saat tes Cinebench beberapa kali. Mungkin memang ada thermal limit, tapi untungnya kita juga melihat suhu setelah di overclock ini tidak naik terlalu tinggi. Kecuali saat Prime 95 dijalankan di mana suhunya itu bisa mencapai 90 derajat Celcius. Kita juga menyarankan kalau misal mau OC daily, jalankan aja di 4,5 GHz all-core agar suhunya lebih aman. Kesimpulannya, memang 3600 XT mempunyai performa yang lebih baik ketimbang 3600X. Tapi melihat gapnya tidak terlalu jauh performanya, kita agak bingung karena memang gap harga antara 3600X dan 3600 XT lumayan kerasa, apalagi buat orang yang mau beli prosesornya dengan budget yang mepet. Ini semua sepertinya berlaku kepada seluruh lini Ryzen XT series, jadi buat yang memang mencari binning bagus dan punya uang lebih, ya silahkan ambil 3000 XT series. Tapi kalau misal budgetnya mepet, 3600X, 3800X, dan 3900X itu masih worth it di harganya, apalagi harganya sekarang sudah mulai turun. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Ryzen XT series, terutama yang Ryzen 5 3600 XT. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.